teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang sila Pancasila. Sila yang kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Melihat konteks Indonesia sekarang ini, Pancasila masih menjadi sebuah perbincangan yang hangat. Karena Pancasila masih pada proses perjuangan. Karena Pancasila juga belum mencapai pada taraf yang namanya kesempurnaan. Ya, kita ketahui sendiri, bangsa Indonesia masih memperjuangkan kemanusiaan yang adil dan beradab bagi masyarakatnya. Pada video singkat kali ini kita akan membahas tentang penerapan Pancasila, sila kedua, dalam konteks kasus Freeport Indonesia di Papua. Berbicara tentang Papua merupakan sesuatu hal yang kompleks dan sensitif. Tetapi perlu juga untuk kita bahas, apakah Indonesia sudah mencapai yang namanya kesempurnaan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab bagi masyarakatnya. Untuk itu, tonton terus video singkat ini. Halo, saya Ferdianuson. Pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama melihat situasi atau kondisi Papua saat ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa Papua itu merupakan provinsi yang memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Dan yang paling terkenal saat ini adalah tambang emas dan juga tembaga yang memiliki devisa luar biasa. Dan saat ini tambang emas dan tembaga tersebut dikelola oleh PT Freeport. Selain tambang emas dan tembaga, Papua juga memiliki destinasi wisata yang luar biasa. Namun kenyataan yang terjadi saat ini adalah ternyata kekayaan alam tersebut belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat Papua yang masih mengalami kemiskinan yang tinggi. Papua merupakan provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi secara nasional. Mayoritas penduduk miskin Papua itu hidup di pedesaan. Bahkan lebih dari sepertiga penduduk pedesaan itu hidup miskin. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Secara kita ketahui bersama bahwa dana alokasi khusus untuk Papua itu cukup besar. Adapun secara nasional, jumlah penduduk miskin pada September 2022 itu sebesar 26,36 juta orang. Itu meningkat 0,20 juta orang per Maret 2022. Menurut daerah tempat tinggal, terdapat 895,26 ribu jiwa penduduk di pedesaan Papua hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah tersebut mencapai 36,5% dari total populasi. Artinya, lebih dari sepertiga penduduk di pedesaan Papua itu hidup miskin. Sementara jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan Papua yang hidup miskin hanya 49,23 ribu jiwa atau 4,94% dari total populasi. Dari data yang ada menunjukkan disparitas penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan Papua sangat lebar, sehingga dibutuhkan perhatian untuk memperbaiki kondisi masyarakat pedesaan di provinsi paling timur Indonesia tersebut. Terima kasih. Salah satu isu yang sering menjadi sorotan dalam penerapan sila kedua Pancasila saat ini adalah adanya perusahaan di Papua, yaitu pertambangan PT Freeport Indonesia yang merupakan salah satu tambang terbesar emas untuk dunia. Ya, perusahaan tambang ini sudah beroperasi di Papua sejak tahun 1967. Perusahaan tambang yang dimiliki oleh Freeport ini adalah perusahaan multinasional yang berbasis di Amerika Serikat. Freeport ini memiliki 90,64% saham di PT Freeport Indonesia, sedangkan Indonesia sebagai hak milik atas kekayaan sumber daya alamnya justru hanya memiliki 9,36% saham. Karena pemilikan atas saham yang kurang merata tersebut memberikan dampak pada negara dan juga masyarakat lokal, yakni untuk orang Papua itu sendiri yang sampai saat ini
masih menjadi sebuah provinsi yang terbelahkan. Sebuah kekayaan alam yang sebetulnya dipakai dan dinikmati oleh negara sendiri, tetapi malah sebaliknya. Semuanya itu adalah kesalahan dari pemerintah negara itu sendiri. Pemerintah Indonesia telah melakukan kesalahan besar bagi masyarakat Papua. Kasus yang dialami oleh Setio Novanto yang terkait peminta saham menjadi awal pembicaraan mengenai Freeport dibicarakan ini. Rahasia besar terkait Freeport mulai terbongkar. Terkait Freeport ini jelas Mahfud MD sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi diangkat bicara mengenai biang dari Freeport, yakni ada kejahatan pemerintah pada masa lalu. Ungkapan yang sempat viral yang dikemukakan oleh Bapak Mahfud MD, yakni Freeport mempunyai hak spesial, yakni dokumen hukum yang kuat, di mana mereka bisa mengelola perusahaan sepenuhnya dan memiliki wewenang untuk memperpanjang masa perizinan. Hal ini membuat sulit bagi pemerintah Indonesia, khususnya Papua, untuk mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kesulitan juga dialami oleh pemerintah Indonesia. Ada hukum yang menyandera kita karena ada kejahatan di masa lalu yang dilakukan oleh oknum pemerintah. Sebuah kesalahan yang besar yang perlu diperbaiki dan diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia. Pada masa pemerintahan Bapak Joko Widodo, sejak tanggal 21 Desember 2018, Freeport memasuki babak baru. Indonesia berhasil mengubah status Freeport menjadi izin usaha pertambangan khusus untuk meningkatkan kewenangan dan keuntungan negara. Saat ini, negara mengambil alih 51% saham Freeport melalui PT Inalum dan Main ID untuk menguasai pengelolaan tambang. Negara memberikan hak 10% saham Freeport kepada pemerintahan daerah Papua melalui usaha milik daerah supaya meningkatkan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal demi kesejahteraan bersama. Kini, Freeport sudah jatuh ke tangan Indonesia. Meski demikian, kita harus berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan agar tidak terulang kembali hak yang menjadi milik kita diambil oleh orang lain. Usaha Jokowi untuk Papua sangat besar selama masa jabatannya di 2 periode ini. Banyak usaha pemerintah sendiri untuk melakukan pemerataan pembangunan terutama daerah timur Indonesia yakni Papua. Pembangunan infrastruktur di Papua adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Papua. Tetapi kembali kita melihat, negara Indonesia telah melakukan kesalahan besar bagi Papua selama berpuluh-puluhan tahun. Papua hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan karena tidak ada keadilan yang mereka terima. Sumber daya alam terkuras habis, tetapi mereka hidup dari jauh yang namanya kesejahteraan. Apakah pembangunan infrastruktur yang telah terjadi di Papua murni ditujukan untuk memajukan tanah Papua? Bukankah hal itu sudah seharusnya terjadi sejak Indonesia merdeka? Apakah pembangunan yang telah terjadi saat ini hanya dilakukan pemerintah untuk mengobati luka yang dialami oleh orang-orang Papua selama ini, di mana mereka ditempatkan sebagai seorang anak tiri di negara Indonesia? Apakah pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Jokowi murni untuk memajukan tanah Papua, ataukah ada hal lain yang ingin dibangun, seperti memajukan perekonomian Indonesia dengan membangun infrastruktur yang baik, tapi kurang memperhatikan pembangunan sumber daya manusia yang ada di Papua melalui pendidikan dan kesehatan? Ini menjadi suatu pertanyaan besar yang harus kita perhatikan saat ini,
di mana pembangunan infrastruktur yang terjadi sangat masif di Papua, namun kurang memperhatikan pembangunan manusianya secara khusus. Sehingga orang-orang Papua itu kurang dapat memanfaatkan kekayaan sumber daya alam mereka sendiri, di mana mereka tidak bisa membangun daerah mereka sendiri, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan, sehingga infrastruktur yang telah dibangun ini dalam tanda kutip adalah sesuatu yang sia-sia, karena hanya dimanfaatkan oleh orang luar, tetapi kurang bisa dimanfaatkan oleh orang Papua sendiri. Inilah yang harus kita lihat bersama.